Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang daur nitrogen. Daur nitrogen adalah daur yang amat penting bagi ekosistem kita. Nah, seperti apa sih daur nitrogen itu terjadi? Mari kita pelajari sama-sama. Nah, untuk memahami daun nitrogen secara utuh, kita harus memahami beberapa tahapan-tahapan yang menyusun daun nitrogen. Yang pertama ada fiksasi. Fiksasi dapat diartikan sebagai proses pengikatan nitrogen atau N2 dari udara. Gas nitrogen adalah gas yang jumlahnya paling banyak di atmosfer kita. Yang kedua ada amonifikasi. Amonifikasi berarti proses pembentukan amonia atau NH3. Amonia biasanya terbentuk dari penguraian nitrogen organik atau protein yang terdapat pada bangkai hewan, bangkai tumbuhan, ataupun dari bangkai organisme lainnya. Yang ketiga ada nitrifikasi. Nitrifikasi berarti proses pembentukan nitrat atau NO3. Nah, berkebalikan dengan nitrifikasi, ada denitrifikasi. Denitrifikasi berarti penguraian nitrat atau NO3. Dan yang terakhir ada asimilasi. Asimilasi adalah proses pembentukan nitrogen organik, sebagai contohnya tadi protein, dari senyawa-senyawa nitrogen anorganik, seperti nitrat. Nah, kelima proses atau kelima tahapan inilah yang nantinya akan menyusun daur nitrogen secara utuh. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita tentang daur nitrogen, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini coba kalian tentukan yang mana yang merupakan proses fiksasi. Ya, tepat sekali. Fiksasi adalah proses pengikatan N2 bebas dari udara. Nitrogen atau gas N2 hanya bisa diikat oleh jenis bakteri atau alga hijau biru tertentu. Contohnya ada Anabaena yang bersimbiosis dengan paku air, ada juga Rhizobium yang bersimbiosis dengan tumbuhan kacang-kacangan. Yang kedua, ada proses amonifikasi. Ini adalah proses amonifikasi, yaitu proses perubahan nitrogen organik yang bersumber dari hewan ataupun tumbuhan akan diurai oleh bakteri ataupun jamur menjadi amonia. Nah, setelah amonifikasi, proses yang lain ada nitrifikasi. Biasanya nitrifikasi itu adalah proses perubahan amonia menjadi nitrit, lalu dilanjutkan nitrit menjadi nitrat. Ya, amonia menjadi nitrit atau NO2, lalu nitrit diubah menjadi nitrat atau NO3. Nitrat inilah yang merupakan senyawa nitrogen anorganik yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan secara langsung. Jadi nanti nitrat akan diserap oleh tumbuhan, lalu akan melalui tahapan asimilasi, lalu nitrat akan diubah menjadi nitrogen organik, yaitu berupa protein. Dan yang terakhir ada proses denitrifikasi, yaitu proses perubahan nitrat
menjadi N2 bebas di udara. Nah, kelima proses inilah yang akan menyusun daur nitrogen secara utuh. Mulai dari fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, asimilasi, dan denitrifikasi. Inti dari daur nitrogen yang sudah kita pelajari sama-sama tadi adalah menjelaskan tentang bagaimana proses perubahan nitrogen organik menjadi nitrogen anorganik lalu akan diubah kembali menjadi nitrogen organik. Proses ini akan berlangsung terus-menerus, berputar, membentuk sebuah siklus yang menyebabkan terjadinya keseimbangan unsur ataupun materi yang ada di ekosistem kita, yang menyebabkan kehidupan di bumi menjadi stabil. Ya, jadi itu adalah proses daur nitrogen. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan bisa berikan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya.